Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Aditya. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDN Tengah 05 Pagi, Jakarta. Sekaligus saya adalah seorang mahasiswa PPG dalam jabatan BES 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. NIM 425011415. Saat ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 5 dengan materi zakat dengan menggunakan model deep learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Semangat! Siap! Siap. Luar biasa. SDN Tengah 05. Jaya. Yes. Siapa kita? SDN Tengah 05. Go. Pulang. Gimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah. Allah. Ada yang sakit? Ada yang sakit? Ada yang pusing? Ada yang nggak masuk? Kenapa sakitnya, ada yang tahu? Oh, apa? Nggak tahu ya. Oke deh. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Kepada ketua kelas Rizky Abdullah, silakan maju ke depan kelas. Siap ya. Tangan di atas. Doa dimulai. Kelas 5A. Betul? Haji. Sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa nih? 6. Ya. Tanggal 6 Oktober. Pak Reza absen, yang dipanggil angkat tangan. Yang dipanggil diam aja. Oke. Adinda Septiani. Adia Raka. Juga. Ahmad Abad. Kenapa dia nggak masuk? Alfa, oh sayang sekali. Zaki Al-Arkan. Aurelia Zahra. Hadir. Berarti yang nggak masuk satu orang ya? Dua. Oh, dua. Sama siapa? Oh iya, 2 orang. Oke. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar di bab 4. Hidup lapang dengan berbagi. Materinya materi zakat. Sebelum kita masuk ke materi, kita tepuk zakat. Siap? Suaranya siap? Suaranya keluarin siap? Kita tepuk zakat yang lantang sambil melihat video tersebut. Siap? Hadir. Zakat itu terbagi dari 2. Ada zakat fitrah dan juga zakat mal. Kita memakai beras, zakat memakai emas. Miskin, mustahil yang pas.
Di zaman kita tentu beda. Kita memakai edan, lagi memakai musuh. Tidak satu tujuan Allah ridho. Zakat fitrah untuk bulan Ramadan. Namun dapatnya harus 1 tahun. Kita harus tunaikan, itulah kewajiban. Jangan sampai kita lalai tinggalkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Suaranya sangat kencang, walaupun siang, walaupun jam rawan, tapi tetap semangat. Kaji. Buat apa sih Pak belajar zakat? Emang nanti kita seperti apa? Maksudnya manfaat kita apa? Yang pertama, setelah kalian mempelajari zakat ini, pertama kalian akan meyakini makna zakat dengan benar. 1, meyakini. Kedua, membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna zakat dengan 2. Jadi yang kedua adalah membiasakan. Yang ketiga, menjelaskan. Kalian nanti akan menjelaskan makna zakat dengan benar. Menjelaskan. Yang ketiga. Yang keempat, menciptakan ide-ide kegiatan yang serupa dengan makna zakat. Nanti kita akan ada praktek, ya. Jadi nanti kita akan menciptakan ide-ide terbaru. Ya, kita akan ada praktek. Yang kelima, mempraktikkan makna zakat dengan benar. Ya, yang terakhir nanti akan ada praktek. Jadi ada 5 poin dengan adanya belajar zakat ini. Yang pertama, kalian nanti bisa meyakini. Yang kedua, membiasakan. Yang ketiga, menjelaskan. Yang keempat, menciptakan. Yang terakhir, yang kelima, mempraktikkan. Paham? Paham? Haji. Di sini Pak Reza mau nanya. Kira-kira ada yang tahu nggak? Mengapa kita harus saling berbagi? Ada yang tahu? Coba yang tahu angkat tangan. Oh, tahu. Kapan? Mengapa kita harus saling berbagi? Karena itu perintah Allah. Selain ini ada lagi, Neng. Apa Neng? Mengapa kita harus saling berbagi? Karena kita rasa berterima kasih kepada Allah. Makanya kita berbagi, bersedekah, membayar zakat. Paham? Paham? Haji. Sekarang Pak Reza ingin kalian itu literasi, ya. Pak Reza pengen kalian membuka bukunya. Sekarang silakan dibuka kertas yang kemarin kalian sudah resum. Ayo dibuka. Kertas yang udah kalian resum, yang udah kalian pikirkan bersama-sama, udah? Kertasnya udah? Sekarang kalian harus membaca. 3 menit saja. Membaca. Silakan dibaca di dalam hati dengan teliti, bacanya pelan-pelan, diresapi, disimpan di otak. Ya, silakan dibaca. Ayo, tingkatkan literasi kalian. Nggak boleh malas baca, harus rajin baca. Ya, baca. Ayo. Baca. 3 menit dibaca. Dibaca. Ayo. Dibaca. Ayo dibaca dengan seksama, pelan-pelan, diresapi. Oh, seperti ini. Oh, zakat begini ya. Oh, seperti ini zakat fitrah. Oh, begini ukuran zakat fitrah. Oh, zakat mal pakai ini. Dibaca. Kalian harus senang membaca. Kita harus meningkatkan literasi di sekolah. Kita harus meningkatkan literasi peserta didik agar kalian terbiasa membaca. Ya, anak-anak cukup membacanya. Letakkan kembali buku kalian. Sekarang kalian perhatikan video yang ada di papan tulis. Perhatikan. Ini adalah video zakat yang Pak Reza buat sendiri. Jadi soalnya gimana gitu. Ya. Jadi kalian perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak, hari ini kita belajar di kelas 5, memasuki bab 4, hidup lapang dengan berbagi. Materinya adalah materi zakat. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mengapa kita harus saling berbagi? Ayo, ada yang tahu? Mengapa kita harus saling berbagi? Yang pertama, Allah menyukai orang yang senang berbagi. Kedua, berbagi adalah cara kita berterima kasih kepada Allah. Yang ketiga, Allah yang Maha Memberi. Secara bahasa, zakat artinya tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Secara istilah, zakat adalah harta seorang muslim yang wajib harus dikeluarkan menurut syariat Islam. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal. Zakat fitrah wajib dikeluarkan saat matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan atau malam raya hingga sebelum sholat Idul Fitri. Zakat fitrah menggunakan makanan pokok, contohnya seperti beras. Besaran yang harus dikeluarkan yaitu sebesar 3,5 liter beras atau 2,5 kg beras. 2. Zakat mal. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Apabila seorang muslim menyimpan emas selama 1 tahun atau haul sebesar 85 gram, maka wajib harus membayar zakat mal sebesar 2,5% dari harga emas tersebut. Jenis-jenis harta zakat mal. Jenis harta yang wajib dizakati yaitu emas dan perak, uang simpanan, hasil perdagangan atau bekerja, hasil pertanian atau berkebun, binatang ternak, dan barang temuan. Orang yang berhak menerima zakat dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Ada 8 golongan. Yang pertama, fakir, orang yang tidak memiliki harta. Yang kedua, miskin, orang yang memiliki harta namun penghasilannya tidak mencukupi. Ketiga, riqab, yaitu hamba sahaya atau budak. Keempat, ghorim, orang yang memiliki banyak hutang namun berhutang di jalan Allah. 5. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Keenam, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah seperti berperang untuk memenangkan agama Allah. 7. Ibnu Sabil, yaitu orang yang dalam menuntut ilmu.
8. Amil zakat, panitia, penerima atau pengelola dana zakat. Ketentuan orang yang wajib berzakat. Yang pertama, pastinya harus orang Islam, orang Muslim. Yang kedua, tentunya sudah baligh dan berakal, jadi bukan orang gila. Yang ketiga, bebas dari hutang. Yang keempat, merdeka. Arti merdeka ini adalah dia bukan hamba sahaya, dia bukan budak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itulah tadi penjelasan pemaparan tentang zakat. Sekarang Pak Reza mau coba tanya. Boleh? Yang tahu angkat tangan. Boleh? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Pak Reza mau tanya. Zakat itu yang tahu angkat tangan. Terbagi menjadi berapa? Coba, Rizky Abdillah. Terbagi menjadi berapa zakat tadi? Ajib, pinter. Zakat fitrah dan zakat mal. Berarti dia merhatiin. Pertanyaan kedua sekarang. Pertanyaan kedua. Zakat fitrah itu menggunakan apa sih? Ada yang tahu? Coba yang ganteng nih, Sabik. Zakat fitrah menggunakan apa? Beras atau makanan pokok. Ya, jadi makanan pokok orang Indonesia biasanya makan beras. Maka zakat fitrahnya menggunakan beras. Pak, kalau saya lagi di Papua gimana? Saya di Ambon gimana? Saya di Sulawesi, Pak. Itu rata-rata pada makan papeda, Pak, papeda. Di airin itu Pak jadi papeda, berarti sagu. Berarti zakat fitrah di Ambon atau Papua, jika di sana menganut agama Islam, dia harus menggunakan makanan pokok sagu. Harus menyesuaikan tempat lingkungan yang ada. Pak. Nah, tadi kan diajarin kalau di Nabi Muhammad zaman Nabi zakat fitrahnya nggak pakai beras, nggak pakai sagu, tapi pakainya gandum. Kalau kita kenapa nggak pakai gandum, Pak? Kita suka nggak gandum? Takutnya nanti begitu ada orang bayar zakat, kasihnya gandum, dikelola, takutnya kita nggak biasa makan gitu ya. Nah, makanya kita biasanya orang Indonesia makannya menggunakan beras. Makanya zakat fitrahnya menggunakan beras. Paham sampai di sini? Adib. Pertanyaan ketiga. Zakat mal. Zakat mal itu menggunakan apa? Boleh tahu? Ini yang lucu nih, yang imut-imut ini Elvira. Emas atau perak? Betul, tepuk tangannya mana? Nah, maksudnya gimana sih Pak zakat mal itu Pak? Contoh nih, misalnya anggap aja ini adalah emas. Pak Reza adalah seorang muslim, orang kaya raya, rumahnya gede, punya emas batangan. Emas batangannya sekitar ada 85 gram, ya. Jadi ada 85 gram berat emasnya. Berat itu. Yang biasa kalau kalian pakai paling 1 gram ya. Ya, di anting ya. Di cincin ya. Paling 1 gram. Itu bayangkan 85 gram itu lumayan berat dan besar dan berharga. Contoh nih 85 gram. Pak Reza punya emas. Pak Reza nyimpen nih emas batangan selama 1 tahun. Disebutnya haul. Haul itu artinya 1 tahun. Ini emas Pak Reza simpan beratnya 85 gram dan Pak Reza simpan selama 1 tahun. Maka Pak Reza wajib
harus membayar 2,5% jika diuangkan. Ya, jadi emas tersebut harus harus keluar uang. Pertanyaannya begini, ya Pak, itu emas boleh dibagi saya sama engkong saya. Engkong saya orang kaya Pak. Saya disuruh disimpan aja itu emas Pak. Nggak boleh dijual. Ya udah, maka emas tersebut dipersenkan. Anggap saja misalnya satu emas tersebut 1 gramnya contoh misalnya 700.000. Ya, 700.000 tinggal dikali 85 gram. Berapa tuh? Maka yang diambil 2,5%-nya saja. Biar kita lebih semangat lagi, kita tepuk anak soleh. Masih ingat tepuk anak soleh? Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat dan mengaji. Orang tua hormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes, soleh. Sekarang kita lanjut ke tahap kedua, studi kasus. Nih, ya. Pertanyaannya adalah, perhatikan nih tahap kedua, studi kasus. Peserta didik mencari kebenaran perihal ukuran atau takaran. Yang pertama, 3, liter itu setara dengan 2,5 kilogram. Apakah betul? Yang kedua, 1 sok. 1 sok itu setara dengan 4 mut. Ya. Perhatikan. Hari ini tahap kedua, kita akan studi kasus, mencari tahu apakah benar 3,5 liter itu setara 2,5 kilogram. Yang pertama, di sini ada beras. Yang kedua, di sini ada literan beras. Lalu di sini ada plastik untuk tangan, untuk meraup beras. Ya, di sini ada di sini ada alat pengukur beras. Ya, siap? Kita akan coba di sini. Siap? 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 Oke. Pak Reza akan menyelidiki dan kita bersama akan menyelidiki 3,5 liter itu seperti apa sih? Oke, Pak Reza butuh teman. 1 orang aja. Tang hitung yang mana yang beruntung. Rizky Abdillah boleh. Lagi. Ya. Pak Reza ingin minta tolong kepada Rizky Abdillah. Nah, Rizky, ada sini Rizky. Di sini Ki, teman-teman, di sini ada beras. Di sini ada 5 liter beras. Sekarang yang akan kita kilokan, yang akan kita liter itu 3,5 liter. Oke, Pak Reza pengen Rizky itu pegang plastik aja. Ki, pegang plastik ya Ki. Begini Ki, ya pegang Ki. Biar nanti berasnya masuk. Dan Rizky maju ke sini, agak maju. Di sini. Nah, ya biar enggak ini. Nah, situ ya. Biar nanti nggak maur-mauran. Oke, yang pertama 3, liter 3. Yang akan kita pakai adalah ukuran 1 liter beras. Seperti apa sih zakat fitrah tersebut kalau di tukang beras? Oke, perhatikan. Ya. Perhatikan. Sini Pak Reza menggunakan alat pengaman. Ya. Di sini Pak Reza menggunakan beras. Nah, untuk zakat fitrah harus melembung seperti ini. Nggak boleh, nggak boleh di iniin. Kan ada tuh alatnya ya. Nggak boleh, jangan. Jadi kalau kalian nanti mau bayar zakat fitrah, dipesan sama tukang beras, Bang, saya mau zakat fitrah, abangnya juga ngerti.
Jadi nanti dilembungin seperti ini tuh ya, melembung ya. 1. Nah, kita hitung ya. 1. Hitung ya. 1 liter baru. Semangat. Ya, jadi baru 2 liter. Kita mengumpulkan 3,5 liter. Terus. Nah, yo, ini udah melembung ya. Yo, taruh di sini. Tuang. Nah, 3 liter. Nah, kan udah 3 liter. Maka yang ini udah tidak difungsikan. Yang ini kita taruh. Sekarang kita pakai yang setengah liter. Setengah liter. Yo, setengah liter. Ayo, Neng, sini, Neng. Nah, di sini udah 3,5 liter. Yang jadi pertanyaannya, apakah betul di buku-buku itu katanya 3,5 liter itu setara 2,5 kilo? Apakah betul? Apakah benar? Akan kita buktikan dengan studi kasus ini. Neng, kita pot. Ayo, siap? Di sini ya, kita ini ya, kita pelan-pelan, Neng. Ayo, ya lepas aja, Neng. Setara 3 kilogram. Jadi jawabannya adalah 3,5 liter itu setara dengan 3 kilogram. Tuh udah ada tuh. Ajani itu dicabut lagi. Ya. Jadi bukan 2,5 coret, tapi 3 kilogram. Sekarang Pak Reza ingin mempraktikan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada zaman Nabi tidak menggunakan ini hanya di Indonesia. Pakai apa Pak di zaman Nabi Pak? Pakai apa Pak? Oke. 1 so itu setara dengan 4 mut. 1 mut itu, nih kata hadis Nabi, ya, 2 genggaman tangan orang dewasa yang normal, kata hadis. Kita lihat hadisnya biar kalian lebih paham. Yo, ya. Ukuran makanan pokok yang dikeluarkan sesuai hadis Nabi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, diwajibkan zakat fitri untuk laki dan wanita, orang merdeka maupun budak, berupa 1 sok gandum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dijelaskan apa itu sok? Sok adalah ukuran atau takaran yang berlaku di zaman Nabi pada masyarakat kota Madinah. 1 sok setara dengan 4 mut. Apa itu mut? Apa itu mut? Ya. Apa itu mut? Mut adalah ukuran cakupan penuh 2 telapak tangan yang normal digabungkan. Seperti ini. Tangannya begini semua. Begini semua. Jadi mengambil beras, ya. Jadi mengambil beras dengan 2 cakupan tangan. Sekarang kita praktekkan zakat fitrah zaman Nabi Muhammad SAW. Pak Reza minta plak lapak. Ini Krisna ya. Ini Neng Krisna, tolong pegangin ininya. Ya, kita praktikan di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, sini Neng. Kita mempraktikan zaman Nabi seperti ini nanti. Ya, seperti ini. Kalau ini harusnya Pak Reza. Kalau kalian kayaknya tangannya sama nggak sama Pak Reza? Ada yang sama nggak tangannya? Yang besar. Kalau yang besar boleh. Nih ya. Nih begini. Dirauk. Nah, Neng, agak sini ya Neng. Nah, iya biar nggak tumpah. Nah, ini namanya satu mud. Ini 1 mud. 1 mud. Kalau 4 mud maka jadinya 1 sok. Nih, 1 mud. Lihatin. Ada Reza taruh. Tum. Hitungin. 1 mud. Sekarang yang kedua. 2 ya. 2. Lagi. Sekarang yang ketiga. Aduh, dia belum ini.
3. Kurangnya berapa lagi? 1 lagi, pinter. 1 lagi ya. Nih, 1 lagi ya. Berapa? Berapa? 4 mut. Oke. Ini untuk tahap kedua kita sudah selesai. Sekarang silakan kertas-kertasnya dimasukkan ke dalam tas. Pak Reza mempersiapkan ada apa namanya? Spanduk ular tangga. Dan ada selopon di belakang. Oke. Terus di sini ada 2 buah dadu. 2 buah dadu. Di sini kita gunakan pakai literan nanti untuk mengkocok-kocok-kocok. Ya. Nanti ini dikocok. Di sini ada puspin. Ada 5 warna yang berbeda. Langsung saja Pak Reza sebutkan. Di sini ada LKPD ya. Untuk kalian mengisi games tersebut. Jadi games tidak hanya sekedar main games, tapi kalian harus menulis. Yang pertama, Anjani, ketua kelompoknya maju. Serah terima. Ini sama warna merah. Kedua, duduk. Kelompok 2 Elvira, maju. Nih, LKPD-nya pegang, nanti dikasih ke sekretarisnya. Ini pegang. Warna hijau. Yang terakhir kelompok 5 Pino Al-Haidar. Berwarna putih. Ini kasih sekretaris kamu, ini kamu pegang. Nah, duduk. Permainannya contoh. Misalnya kelompok 1, misalnya nanti kan maju. Misalnya Pak Reza kelompok 1, contoh. Perhatiin. Kelompok 1 ketuanya maju, ambil dadu, dadunya 2 ditaruh di kaleng, dikocok, taruh. Keluar. Yang keluar adalah 4. Maka ketua kelompok berjalan di 4. Ya, kan merah dicontoh 4. 1, 2, 3, 4. Ditusuk di nomor 4 ya. Contoh ya. Paham? Ditusuk di nomor 4. Paham sampai di sini? Nah, setelah itu ketuanya masih berdiri. Nomor 4 nanti ada soalnya. Pak Reza membacakan soal. Contoh, nomor 4. Zakat terbagi menjadi. Nah, langsung ketuanya secepatnya lari ke timnya. Diskusi. Apa jawabannya apa? Bisikin. Nah, udah dibisikin ke ketuanya, udah tahu ketuanya maju. Pak Reza, zakat terbagi menjadi 2. Betul. Kalau emang betul, kamu bertahan di nomor 4. Tapi kalau ternyata jawabannya salah, zakat terbagi menjadi Pak, saya udah diskusi 3 Pak. Nah, salah. Maka yang salah mengambil 1 dadu. Yang salah ya. Tapi tetap di nomor 4. Yang salah ambil dadu, dikocok. Jika nomor ini keluar, maka kamu jalannya mundur. Contoh ya. 5. Maka kamu 5 mundur. 1, 2, 3. Nah, berarti kamu mulainya dari 0 lagi. Paham sampai di sini? Paham? Nah, fungsinya sekretaris buat apa, Pak? Sekretaris di sini kan ada nomor soal. Dengerin. Tadi kan contoh kelompok 1 kan dapatnya nomor 4. Maka kamu tulis di sini nomor 4. Ya. Tulis nomor 4. Tulis aja. Soalnya kalau bisa nanti diingetin. Pak Reza kan ngomong zakat terbagi menjadi. Nah, itu fungsinya sekretaris. Kamu harus nulis soal dari Pak Reza. Kelompok pertama, kelompok 1. Silakan Neng Anjani. Silakan dikocok-kocok. Taruh. Berapa? 6. Silakan jalan nomor 6. Soalnya apa, Pak? Ada di Pak Reza dong. Udah nomor 6. Haji. Pertanyaannya adalah ya. Perintah zakat nomor 6 tulis. Perintah zakat dijelaskan dalam surat ... ayat 103. Silakan diskusi. Diskusi dulu. Sudah? Apa jawabannya? Betul. Tepuk tangannya mana? Kelompok 2. Neng. Berapa? 6 tambah 2 berapa? 8.
8. Silakan jalan 8, Neng. Yang mana nomor 8? Pertanyaan nomor 8. Sekretaris siap. Zakat fitrah contohnya menggunakan beras. Betul, tepuk tangan. Kelompok 3, Rizky Abdillah. Semakin hari bos, semakin naik. Dari 6 ke 8. Apakah ini 12? Apakah kelompok 3 bisa 12? Kocok. Keluar yuk. Berapa? 5 dan 6. Silakan jawab 6. Tadi soalnya sama. Nomor 6. Perintah zakat dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat itu ditulis tuh. Betul, tepuk tangan. Dimas, ya Dimas. Kocok. 6 tambah 3 berapa? 9. Warnanya enggak? 9. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 9, 17 nih. Yang sebulan, Pak. Bulan, Pak. 9, 17. Sekarang Pak Reza memberikan kesimpulan ya. Sebelum Pak Reza tutup, Pak Reza kasih kesimpulan. Ya, nih. Kesimpulannya adalah zakat secara bahasa artinya tumbuh, berkembang, suci dan berkah. Zakat secara istilah adalah harta seorang muslim yang wajib dikeluarkan menurut syariat Islam. Allah perintahkan kita untuk berzakat dalam surah At-Taubah ayat 104. Hukum membayar atau menyalurkan zakat itu wajib. Sampai di sini paham anak-anak? Paham? Ya, jadi itulah hasil dari games kita. Ini adalah games permainan. Menang kalah itu aja. Nanti akan ada hadiah nanti. Ya, ada yang bertanya? Nggak ada. Cukup sampai di sini? Cukup? Oke, berarti ditutup dengan doa ketua kelas Rizky Abdillah, silakan. Siaplah. Duduk. Berdoa dimulai.